Menasya debata mata dohosian anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhatay. Amin. Tapi parhorasan madugot madihita damang dainang dongan na hinahulungan jalan na pinasupaso ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata di parsaurat di tikyon tar surat Mei di Yohanes 5 ayat 10 maddo songonon. Tetapi ia berkata kepadaku, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa Surgawi kita, dan Yesus Kristus telah memperlihatkan kepada kita melalui teladan dan ajaran-ajaran bahwa pekerjaan Allah penting di sorga dan di bumi. Allah bekerja untuk menciptakan langit dan bumi. Dia menciptakan laut, berkumpul satu tempat, dan tanah yang kering muncul. Dia menciptakan rumput, tanaman, dan pohon tumbuh di tanah. Dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Dia menciptakan setiap makhluk dan di lautan dan di darat. Kemudian dia menempatkan Adam dan Hawa di bumi untuk merawatnya dan berkuasa atas segala makhluk yang hidup. Saudara yang kekasih, Yesus berkata dalam nas kita, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja. Dan juga ia berkata dalam pasal 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Saudaraku yang kekasih, kita diperintahkan untuk bekerja. Bekerja telah menjadi cara hidup di bumi sejak Adam dan Hawa meninggalkan Taman Eden. Tuhan berfirman kepada Adam, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Adam dan Hawa bekerja agar mereka dapat menyediakan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan keturunan mereka. Tuhan berfirman juga kepada umat Israel, 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Saudara yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita di dunia ini, kadang kita menghadapi kesulitan ketika berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Penyakit kronis, meninggalnya pasangan atau tambahnya orang tua yang lanjut usia dapat menambah tanggung jawab dalam setiap rumah tangga atau perjalanan hidup kita. Bapa Surgawi kita mengingatkan keluarga-keluarga dengan kondisi ini dan memberi mereka kekuatan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka. Dia akan senantiasa memberkati mereka jika mereka meminta kepadanya dalam iman, karena Tuhan Yesus bekerja sampai dengan sekarang. Saudara yang kekasih, bagaimanakah sikap kita untuk menikmati setiap pekerjaan kita? Bagi sebagian orang, bekerja adalah tugas yang membosankan. Bagi orang lain, itu merupakan bagian kehidupan yang menyenangkan. Satu cara untuk menikmati manfaat kehidupan yang seutuhnya adalah dengan belajar untuk menyukai pekerjaan. Saudara yang kekasih, tidak semua dari kita dapat memilih jenis pekerjaan yang kita inginkan. Sebagian dari kita bekerja untuk waktu yang panjang hanya untuk kebutuhan-kebutuhan mendasar. Adalah sulit untuk menikmati pekerjaan semacam ini. Tetapi orang yang paling bahagia telah belajar untuk menikmati pekerjaan mereka apapun itu. Saudara yang kekasih, kita juga dapat saling membantu dalam pekerjaan kita. Beban yang paling berat dapat menjadi ringan ketika seseorang ikut berbagi. Saudaraku yang senantiasa bekerja sampai saat ini, sikap kita terhadap pekerjaan sangatlah penting. Kisah berikut memperlihatkan bagaimana seorang pria memandang lebih jauh daripada pekerjaannya setiap hari. Seorang pelancong
melewati sebuah tempat penggalian batu untuk melihat 3 orang pria tengah baya sedang bekerja. Dia menanyakan kepada setiap pria itu apa yang dilakukan mereka. Jawaban setiap pria itu menunjukkan sikap yang berbeda terhadap pekerjaan yang sama. Saya sedang memecah batu, jawab pria pertama. Yang kedua menjawab, saya menerima 3 keping emas setiap hari. Pria yang ketiga tersenyum dan berkata, saya sedang membantu membangun rumah Allah. Saudara yang kekasih, dalam pekerjaan jujur apapun kita dapat melayani Allah. Raja Benjamin, seorang nabi bangsa Nefi berkata, bila kamu melakukan pelayanan untuk sesamamu, berarti kamu hanya melayani Allahmu. Jika pekerjaan kita menyediakan hanya cukup untuk kebutuhan bagi diri kita atau keluarga kita, kita masih menolong beberapa anak Allah. Bagaimana kita dapat memperbaiki sikap kita terhadap pekerjaan? Yang pertama, harus kita tekankan bahwa Allah mengutuk yang namanya kemalasan. Tuhan tidak senang dengan mereka yang malas atau berpangku tangan. Karena dia berfirman, orang yang malas tidak akan mendapat tempat kecuali dia bertobat dan memperbaiki jalannya. Dia juga memerintahkan, janganlah engkau malas, karena dia yang malas tidak akan memakan roti atau mengenakan pakaian pekerja. Saudara yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berkat-berkat juga akan kita terima dari pekerjaan kita. Ada beberapa berkat yang datang karena bekerja dengan jujur. Allah mengungkapkan kepada Adam dalam Kejadian 3 ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Selain menjadi hukum jasmani, ini merupakan hukum bagi keselamatan jiwa Adam. Tidak ada pembagian yang nyata antara pekerjaan rohani, mental, dan jasmani. Pekerjaanlah penting bagi kita masing-masing untuk pertumbuhan, perkembangan watak, dan banyak kepuasan yang tidak pernah dikenal si pemalas. Seorang presiden yang bernama David O. Mikai mengatakan, marilah kita menyadari bahwa kesempatan istimewa untuk bekerja adalah sebuah karunia, bahwa kuasa untuk bekerja adalah sebuah berkat, bahwa kasih untuk pekerjaan adalah sebuah keberhasilan. Saudara yang kekasih, manusia ada supaya mereka boleh bersukacita. Pekerjaan adalah salah satunya kunci menuju sukacita yang penuh dalam rencana Allah. Jika kita saleh, kita akan kembali hidup bersama Bapa di sorga kita, dan kita akan memiliki pekerjaan yang harus dilakukan. Sewaktu kita menjadi seperti Dia, pekerjaan kita akan menjadi seperti pekerjaannya. Pekerjaannya adalah untuk mendatangkan kebaikan serta hidup yang kekal bagi manusia. Saudara yang kekasih, dan yang senantiasa bekerja sampai saat ini, manusia hidup bukan sekedar punya mulut dan perut untuk diisi, tapi punya martabat dan hati nurani yang perlu diaktualisasikan. Siapakah kita dan menjadi apa kita? Untuk apa kita bekerja? Bekerja adalah aktualisasi diri. Mengapa manusia bekerja? Karena Tuhan sendiri bekerja. Tuhan menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tuhan bekerja, tetapi pada hari yang ke-7 Ia beristirahat. Tuhan menugaskan manusia untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Yang pertama diberikan kepada Adam, bukan istri tetapi Taman Eden, yaitu tempat untuk bekerja. Dalam Kejadian 2 ayat 15 berkata, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan nas renungan kita juga berkata tadi, Bapa bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Saudaraku yang kekasih, tiap pagi Tuhan membangunkan surya. Tiap petang Ia menidurkan senja. Ia meniupkan napas, Ia meneteskan hujan, Ia memberi semangat, Ia memberikan hasil. Tuhan bekerja sampai sekarang. Tiap pagi Tuhan membangunkan surya, tiap petang Ia menidurkan senja, Ia meniupkan napas, Ia meneteskan hujan, Ia memberi semangat, Ia meniupkan napas, Ia meneteskan hujan, dan Ia memberi semangat, dan Ia memberi hasil. Tuhan bekerja sampai sekarang. Saudara yang kekasih, karena Tuhan kita bekerja, maka kita pun harus bekerja. Kerja memang satu sisi adalah beban, tapi pada sisi yang lain adalah berkat. Namun apabila kerja menjadi tujuan satu-satunya, maka kerja itu sendiri menjadi berhala. Oleh sebab itu, kerja juga perlu ada istirahat. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan,
Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Dengan bekerja, manusia mungkin bisa mendapatkan benda-benda dunia ini, tetapi kalau dia meninggal, manusia tidak dapat membawa benda-benda itu ke dalam kuburan. Benda-benda itu tidak dapat menjadi milik yang permanen. Sesibuk apapun pekerjaan, berilah kesempatan, waktu, dan utamakanlah Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan Yesus bekerja sebagai tukang kayu. Dalam Markus 6 ayat 3. Paulus juga memberi teladan dalam hal pekerjaan yang jujur. Dalam Kisah 18 ayat 3. Paulus menetapkan hukum ekonomi sosial dalam penyataannya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Pada sisi yang lain, asas yang dinyatakan Tuhan Yesus tetap merupakan dasar masyarakat pekerja patut mendapat upahnya dalam Lukas 10 ayat 7. Saudara yang kekasih, marilah kita bekerja dengan setia dan bertanggung jawab, bekerja dengan tidak merasa terpaksa, supaya terhindar dari kecenderungan untuk berbuat kesalahan, dengan tidak munafik. Jangan karena ada tuan atau pimpinan baru serius bekerja, tetapi bekerjalah dengan sukacita, karena kegembiraan kerja turut mempengaruhi motivasi, konsentrasi, kreativitas, dan produktivitas kita. Kerja adalah ibadah. Lakukanlah dengan benar yang berkenan bagi Tuhan. Ada 8 etos kerja profesional. Yang pertama, kerja adalah rahmat. Oleh karena itu, saya harus bekerja tulus penuh rasa syukur. Yang kedua, kerja adalah amanah. Karena itu, saya harus bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan. Karena itu, aku harus bekerja tuntas penuh integritas. Dan yang keempat, kerja adalah aktualisasi. Karena itu, aku bekerja keras penuh semangat. Yang kelima, kerja adalah ibadah. Karena itu, aku bekerja serius penuh kecintaan. Dan yang keenam, kerja adalah seni. Karena itu, aku bekerja cerdas penuh kreativitas. Yang ketujuh, kerja adalah kehormatan. Karena itu, aku bekerja tekun penuh keunggulan. Dan yang ke-8, kerja adalah pelayanan. Karena itu, aku bekerja penuh kerendahan hati. Selamat bekerja untuk Tuhan. Dan Tuhan pasti akan bekerja untuk kita. Amin. Kita bersama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin.